Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bertemu lagi dengan saya Ibu Eti Rahmawati dalam materi selanjutnya di Matsama ini. Anak-anak, hari ini saya mengampu tema kebijakan kurikulum. Kebijakan kurikulum yang ada di Madrasah Sanawiyah Ar-Rosidiyah ini. Selamat menyaksikan video ini. Kemudian di akhir video ini akan saya berikan pertanyaan yang kemudian bisa kamu jawab lewat kolom komentar. Anak-anakku semuanya, untuk tujuan dari kurikulum ini, dari kebijakan kurikulum ini adalah anak-anakku semuanya nanti paham tentang apa yang menjadi titik berat kurikulum yang ada di Madrasah Ar-Rosidiyah ini. Baik, kita mulai anak-anak. Kurikulum berasal dari kata Prancis courir yang artinya turan atau berlari. Pengertian kurikulum ini ada kurikulum klasik, ada juga pengertian kurikulum secara modern. Bagaimana yang klasik itu, bagaimana yang modern itu? Kurikulum secara klasik adalah pelaksanaan kurikulum menekankan kepada kebijakan sebagai rencana pembelajaran di suatu sekolah. Pelajaran apa saja dan materi apa saja yang harus ditempuh sekolah. Sedangkan pengertian kurikulum secara modern, yakni kurikulum ini dianggap sebagai sebuah pengalaman atau sesuatu yang terjadi di dalam proses pendidikan. Itu menurut kata seorang ahli yang bernama Suharsini Arikunto. Anak-anak, yang kedua, di dalam kurikulum Madrasah Sanawiyah Ar-Rosidiyah ini memuat tentang kebijakan-kebijakan baik mengenai kebijakan pembelajaran, kebijakan mengenai tata aturan, serta mengenai standar-standar yang harus dicapai oleh madrasah. Dari mana kita bisa melihat standar itu? Kita bisa melihat dari visi misi dari lembaga pendidikan. Nah, kita akan belajar mengenai visi misi Madrasah Ar-Rosidiyah. Visi Madrasah Ar-Rosidiyah adalah terbentuknya generasi bangsa yang Qur'ani, berwawasan aswaja, berbudaya lingkungan, ramah anak, bersumber daya manusia tinggi dalam iptek dan memiliki wawasan imtak. Apa itu imtek? Apa itu imtak? Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, dan imtak adalah iman dan takwa. Sehingga visi yang kemudian menjadi cita-cita madrasah ini adalah bagaimana anak-anak bisa menjadi anak-anak yang Qur'ani, yang memiliki wawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lebih kita tekankan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah kita dalam madhab Syafi'i, seperti itu. Nah, kemudian berbudaya lingkungan, kita bagaimana kemudian lingkungan kita menjadi lingkungan yang asri akan dijelaskan di dalam misi selanjutnya. Nah, maka dari itu kalian juga harus mengikuti pembelajaran, mengikuti dari seluruh aturan sehingga kalian memiliki sifat, sikap, dan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Beriptek dan berimtak yang tinggi tadi. Baik, kemudian kita akan melanjutkan ke misi yang ada di Madrasah Ar-Rosidiyah ini. Ada misi yang harus dilaksanakan baik dari guru maupun dari siswa. Misinya adalah memperjuangkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak hanya siswa,
tidak hanya guru tetapi juga wali yang ada di Madrasah Sanawiyah Ar-Rasyidiyah ini. Misi yang kedua adalah menyelenggarakan proses pembelajaran yang menghasilkan mutu lulusan yang berprestasi tinggi. Tentunya ini terkait dengan belajar kalian, cara pembelajaran Bapak Ibu guru, dan pengelolaan yang ada di Madrasah Sanawiyah Ar-Rasyidiyah. Tentu saja ini terkait dengan pengelolaan atau manajemen berbasis sekolah yang kita laksanakan di Madrasah Sanawiyah ini. Dan unggul dalam karakter, unggul dalam berprestasi, dan unggul dalam berbudaya lingkungan. Ini sekaligus kalian bisa lihat di PowerPoint saya, apa sih yang dimaknai dengan unggul dalam akhlak atau karakter, kemudian unggul di dalam berprestasi, dan juga unggul di dalam lingkungan. Ingat, itu nanti akan saya tanyakan satu persatu di dalam pertanyaan terakhir ya. Jadi kamu bisa baca apa yang kemudian menjadi misi MTS Ar-Rasyidiyah Sumber ini. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai struktur kurikulum dalam satuan pendidikan kita di MTS ini. Struktur kurikulum ini merupakan susunan mapel yang harus ditempuh oleh peserta didik, artinya siswa yang ada di Madrasah Sanawiyah Ar-Rasyidiyah. Nah, di dalam semua muatan kurikulum itu harus ada yang dinamakan kompetensi. Kompetensi ini di dalam secara luas itu ada 4 kompetensi, yakni KI atau kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kompetensi inti 3, dan kompetensi inti 4. Kompetensi inti 1 itu memuat dengan sikap spiritual. Kompetensi inti 2 atau KI 2 ini terkait dengan sikap sosial. KI 3 ini terkait dengan pengetahuan, dan KI 4 itu adalah keterampilan. Jadi seluruh mapel memiliki struktur seperti itu. Selain ada kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dalam setiap materi pelajaran, serta ada standar kelulusan minimal dari madrasah ini. Kurikulum yang kita pakai di dalam pembelajaran tahun 2021 ini secara umum kita mengikuti kurikulum K13. Sedangkan untuk pembelajaran agama dan pembelajaran bahasa Arab itu khusus bagi kita selaku Madrasah Sanawiyah yang mulai dari SD dulunya hanya pelajaran agama. Kalau sekarang kita memiliki 5 mapel pelajaran agama, 4 mapel agama ditambah 1 bahasa Arab. Apa itu? Yakni Al-Quran Hadis, Fikih, SKI, kemudian Akidah Akhlak, 1 lagi ditambah dengan mapel bahasa Arab. Terkait dengan itu adalah mengacu kepada KMA 184 tahun 2019. Di bidang non-akademis, kalau tadi Bu Eti mengatakan struktur kurikulum yang terkait dengan sekian mapel tadi, ada sekitar 16 mapel, itu terkait dengan struktur kurikulum akademis. Sedangkan kalau di dalam non-akademis adalah banyak sekali yang akan kalian dapatkan di Madrasah Ar-Rasyidiyah ini. Yang pertama adalah pengembangan diri sebagai ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di sini ada banyak sekali. Ada ekstrakurikuler pramuka,
ada ekstrakurikuler tahfidz, ada KWU atau kewirausahaan. Kewirausahaan sendiri itu masih dipecah lagi tergantung dengan minat dan bakat kalian. Ada yang di tata boga, tata busana, elektronik, dan kelistrikan. Nah, ini kalian bisa memilih pada hobi kalian atau kecenderungan kalian menginginkan apa, suka dengan apa. Yang suka dengan boga, kita ajari bagaimana menjadi belajar memasak, menjadi koki yang hebat, menjadi peracik jamu yang hebat. Kemudian di berbagai kewirausahaan yang lain kita juga memiliki bagaimana menata busana, bagaimana kemudian kita bisa montir atau buka dan merakit atau kemudian memperbaiki mesin-mesin yang rusak secara mesin diesel, mesin motor dan lain sebagainya. Nah, mapel umum ini sama seperti yang ada di sekolah-sekolah umum, di sekolah menengah pertama. Untuk kekhususan di madrasah ini, struktur kurikulumnya kita nambah satu, yakni ke-NO1 yang kalau kalian sudah selesai menyelesaikan 1 tahun, kita akan evaluasi masing-masing kelas dengan cara laporan akhir tahun. Dari mana kemudian nilainya adalah dari sikap, pengetahuan kalian, dan keterampilan kalian. Akan bisa dikatakan naik kelas atau tinggal kelas. Kenaikan kelas itu kalau kalian mampu menyelesaikan kriteria-kriterianya, yakni kalian bisa lulus secara kriteria akademik, yakni menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 1 tahun. Tidak ada nilai dari 2 mapel yang memiliki kompetensi di bawah standar kelulusan atau SKL. SKL kita berapa? SKL kita 7. Tidak ada nilai di bawah 7 dalam 2 mapel. Kemudian memperhatikan rapot sebelumnya. Kalau itu untuk kelas 8, 9. Kalau kalian kelas 7 tidak ada rapot, maka kita memperhatikan nilai rapot semester ganjil. Apakah jelek atau bagus? Saya berharap bagus semuanya. Kemudian peserta atau siswa ini yang tidak naik kelas diwajibkan untuk mengulang dalam 1 tahun di kelas yang sama. Non akademiknya ini adalah nilai kepribadian. Ini ada kepribadian itu ada beberapa. Ada kelakuan, ada kerapian, ada kerajinan atau kedisiplinan, dan kebersihan. Mulai dari semester ganjil sampai semester genap. Ketidakhadiran sekolah. Nah, kalau sekarang sekolahnya daring, maka kamu juga harus absen dengan bagus sehingga kamu dianggap masuk oleh Bapak Ibu guru. Nilai ketidakhadiran ini sangat menentukan juga untuk kenaikan kelas nanti. Kalau toh memang harus izin, silahkan izin. Tidak harus lebih dari 12 hari dalam 1 tahun. Sekurang-kurangnya kemudian memiliki nilai yang baik dalam kegiatan ekstra. Jadi ekstra juga menjadi kriteria kenaikan kelas. Akan kami buatkan rapot dan nilai rapot kepada kalian setelah ujian atau penilaian akhir tahun. Itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya berharap dalam kegiatan pembelajaran tahun 2021-2022 ini bisa diikuti dengan baik. Kebijakan kurikulum ini juga bisa diikuti dengan baik sehingga
kami selaku pengelola kegiatan belajar mengajar kalian juga ikut bisa tersenyum dengan pencapaian kalian. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kalian adalah menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan misi unggul dalam berkarakter, unggul dalam berprestasi, dan unggul dalam berbudaya lingkungan. Itu bisa kamu jelaskan di kolom komentar.